Pak pelakunya, Pak. Pak, sumpah Pak, bukan saya, Pak. Pak, bukan saya, Pak, pelakunya, Pak. Ini bukan perbuatan Ferdi. Ini semua perbuatan Ramon. Jangan. Ini bisa menyusahkan Ferdi. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Balik lagi suaraku. Sorry, gue lagi nyari Roy nih, penting banget. Di mana dia ya? Dia di dekat ruang praktikum. Emang ada apaan sih? Ferdi. Dia ditangkap polisi. Katanya dia membunuh seseorang. Masa sih? Yang bener aja. Ferdi nggak mungkin kayak gitu. Tahu ah. Ada apaan sih? Emangnya lo nggak denger? Kalau gue denger ngapain juga gue nanya sama lo, cepetan kasih tahu. Ferdi, katanya dia bunuh orang. Sekarang dia di kantor polisi. Sialan, gue udah ngira Ramon pasti bikin kacau kayak gini. Dia pasti ngejebak Ferdi. Gawat, polisi udah mulai ikut campur. Dasar pembajingan. Olivia, dia mesti cepet disingkirin dari rumah. Roy, Kenapa lu? Habis maraton? Ferdi, Roy. Kenapa? Dia ditangkap polisi. Saya nggak percaya. Mereka pasti bohong. Ferdi nggak mungkin tega ngelakuin hal sekejam itu. Oh ya. Saya juga berharap itu semua bohong. Tapi masa iya polisi juga bohong sih? Walaupun saya nggak suka sama Ferdi, saya tetap nggak percaya kalau Ferdi tega ngebunuh orang. Cinta itu bisa ngebuat orang ngelakuin apa aja, Alia. Cinta yang mulus bisa ngebuat orang bajingan menjadi orang yang baik. Tapi cinta yang nggak mulus bisa ngebuat orang yang baik-baik seperti Ferdi menjadi pembunuh darah dingin. Kamu ingat kan? Waktu dia coba bilang ke kamu kalau semua orang coba ngerjain kamu. Terus waktu dia bilang, saya punya identitas palsu. Siapa yang dia bunuh? Kamu ingat kan? Anak kita yang waktu dikenal di kafe sama Ferdi. Yang dia bilang itu dia Ramon asli. Itu anak yang dia bunuh.
ngapain juga orang itu dia bunuh? Apa hubungannya sama cinta Ferdi ke saya? Mungkin emang gak ada hubungannya. Tapi mungkin si Ferdi udah bayar banyak ke anak itu untuk ngejelek-jelekin saya. Terus mungkin itu anak juga udah gak mau nurutin perintahnya Ferdi. Kesian si Ferdi. Kenapa dia jadi gila kayak gitu? Udah, Alia. Ini bukan salah kamu. Emang si Ferdi aja udah gak kalah sehatnya. Kayaknya emosinya udah ngambil semua akal sehatnya dia. Kamu down banget. Mendingan kamu pulang ya. Saya antar. Ya. Saya betul-betul tidak mengerti, Pak. Kenapa bisa jadi begini kejadiannya? Roy, sumpah Roy, gue tuh nggak tahu apa-apa. Kejadiannya apa, bagaimana, kapan, gue nggak tahu Roy. Yang gue tahu pas masuk ke kamar itu, Ramon udah nggak berdaya. Dan di perutnya ada pisau. Dan pada saat bersamaan, polisi datang. Pasti ada yang mau ngejebak lo, Fer. Gue yakin banget. Kalau nggak, masa polisi datang pas banget? Laporan belum ada. Tahu-tahu dia nongol duluan. Gue yakin banget. Nggak mungkin deh. Sebenarnya gue juga udah bilang. Tapi polisi nggak percaya sama gue. Pak, percaya deh. Keponakan saya itu nggak ada potongan pembunuh. Megang pisau buat motong ayam aja gemeteran. Gimana bisa dia nusuk orang? Pasti ini ada kesalahpahaman. Tapi satu-satunya sidik jari yang kamu ketemukan pada pisau itu adalah sidik jari keponakan ibu. Di samping itu, keponakan ibu telah memberikan keterangan palsu. Dia bilang korban bernama Ramon. Padahal menurut dokumen yang kami ketemukan, sebenarnya korban itu bernama Benny. Dokumen? Dokumen apaan sih? Gue tau Roy, itu pasti dokumen tentang identitas Ramon yang udah ditukar sama Ramon palsu. Berarti... Kamu istirahat aja ya. Alia, kamu kenapa sih nangis terus? Ferdi itu emang terobsesi sama kamu, Alia. Saya rasa dia tuh udah gila. Dia baru aja ngebunuh orang. Dia tuh bisa ngebayain kamu. Tapi saya senang kok. Saya bersyukur banget kalau kamu tuh nggak apa-apa. Polisi bisa aja datang ke sini untuk menanyai kamu. Kamu tenang aja ya. Kamu jawab aja semua pertanyaan dengan tenang. Kamu jangan terpancing, oke? Yaudah, sekarang mendingan kamu istirahat. Sebenarnya saya nggak mau ninggalin kamu dalam keadaan seperti ini. Tapi saya harus pergi. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya, Alia. Dasar kamu, setan kecil. Lepasin, lepasin. Ada apa sih ini, ha? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Dengar nggak gue bilang? Sini, gue pengen ngomong sama lo. Mana yang akan menjadi warnamu? Bawang putih. Putri. Ferdi. Ferdi. Kenapa? Ferdi dituduh membunuh. Dan Ramon yang mengatakannya sama kamu. Bukan cuma Ramon. Tapi semua anak sekolah udah pada... Dan kamu percaya? Saya tidak bisa menyalahkan kamu.
Tadinya juga saya menganggap dia anak baik-baik. Tapi ternyata dia jahat. Dia yang membunuh anak itu, bukan Ferdi. Yang membunuh anak itu adalah Ramon, bukan Ferdi. Putri tahu dari mana? Saya melihat semuanya. Olivia menceritakan tentang Ramon itu. Tadinya saya tidak percaya. Tapi akhirnya saya melihat kebusukan dia. Semua yang dikatakan Ferdi adalah benar. Nama asli orang yang kamu kenal dengan Ramon itu adalah Benny. Dan Ramon yang asli itu dibunuh oleh Benny. Ramon yang asli adalah kakak Olivia. Sementara Ramon yang palsu adalah kaki tangan Rika dan Siska. Saya pindah ke sini untuk menjagain kamu supaya nggak ada yang gangguin kamu lagi. Apa yang dia lakuin selama ini cuma sandiwara, cuma kebohongan. Dan apa yang dikatakan Ferdi emang benar. Alia, saya juga nggak mau ribut-ribut, Alia. Saya cuma pengen nolongin kamu, karena saya peduli sama kamu. Ramon, tapi dia bukan anak baik-baik. Lihat ini semua buktinya. Dia pembohong. Identitas, surat keterangan, alamat, semuanya palsu. Ya Allah, kenapa aku nggak pernah percaya sama omongan Ferdi? Bawa Olivia pergi dari sini sekarang juga. Gue nggak mau dia tetap di sini. Kalau dia tetap di sini, dia bakalan nambah masalah. Masalah yang lo buat udah banyak banget. Gue nggak mau ada masalah lagi. Gue udah capek. Lu kira gue nggak capek? Kalau lo capek itu urusan lo. Sekarang semua orang udah tahu kalau Ferdi suka sama Alia. Dan bukan nggak mungkin kalau polisi bakalan datang ke sini dan nanya-nanya sama Alia. Iya kan? Kalau Olivia masih di sini, dia pasti bakalan ngebongkar rahasia. Lo tahu kan gimana mulutnya tuh anak? Sekarang lo bawa dia, terserah mau lo apain. Urusan kita selesai sampai di sini. Jangan datang-datang lagi dan kesepakatan kita bubar. Gue sama nyokap gue nggak akan kenal dan nggak akan pernah ngaku kenal sama lo. Apa maksud lo? Segitu doang nggak ngerti. Kenapa? IQ lo mendadak jongkok setelah ngebunuh orang. Tapi lo nggak bisa mutusin hubungan kita gitu aja. Kenapa nggak bisa? Siapa yang ngajak gue? Hah? Nyokap lo sama lo kan? Tapi gue sama nyokap gue nggak pernah nyuruh lo ngebunuh orang. Lo cuma ditugasin bikin Alia jatuh cinta sama lo. Ini nih, ini akibatnya karena lo nyampur adukin masalah pribadi dengan kerjaan lo. Semuanya jadi hancur. Pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang Olivia lo bawa pergi, terserah mau lo apain. Gue nggak peduli. Denger ya, lu jangan sok nyeramain gue. Dan itu anak tetap di sini. Jangan sok suci lo. Lu kira gue nggak tahu siapa yang bunuh nyokapnya Alia, hah? Lu kira gue juga nggak tahu siapa yang ngerjain papanya Alia? Pokoknya kita harus kompak, atau kita semua bakal ditangkap. Dan satu lagi, itu anak tinggal di sini. Jangan dekati Ramon. Dia sangat bahaya. Terus Ferdi gimana? Kita harus ngebebasin dia. Nanti kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Kamu tenang saja. Kamu harus pura-pura tidak tahu siapa Ramon palsu itu yang sebenarnya. Saya pergi dulu. Udah lebih
semuanya. Gua paling gak suka diancam. Terus lu mau apa? Apa-apaan lo? Dia ngamuk lihat saya bawa kamu pulang. Padahal saya cuma mau nolongin kamu. Saya diomel-omelin sama dia. Kamu ngapain di sini? Kamu harusnya istirahat. Cukup. Kamu nggak usah acting lagi, Ramon. Saya udah tahu yang sebenarnya. Dan saya juga tahu kamu sekongkolan sama bawang merah. Jadi sekarang jangan pura-pura jadi pahlawan lagi. Alia, kamu kenapa jadi gini? Saya belain kamu depan cewek senting ini. Tapi kamu malah nuduh saya enggak sih? Hah? Cukup. Saya bilang cukup. Kamu kan yang ngebunuh Ramon asli dan ngejebak Ferdi? Siapa yang bilang? Itu fitnah. Saya tahu semuanya, Ramon. Setiap kali Ferdi mau ngasih tahu saya, kamu selalu mojokin dia. Ferdi emang bener. Kamu emang penghisap darah bayaran. Berapa sih bagian yang kamu dapat dari dia? Hah? Saya jadi pengen tahu. Siapa sih yang nyebarin fitnah murahan kayak gini? Ada apa ini ya? Rambut landak! Ngapain lagi kamu kesini ha? Cepat, pergi dari sini, pergi! Atau saya lempar kamu keluar ha? Pergi! Kak Alia, hati-hati. Dia penjahat. Tadi aku dengar dia ngomong-ngomong sama Kak Bawang Merah. Kak Alia udah tahu. Kak Siska juga bilang sama aku supaya pura-pura nggak kenal sama Kak Benny. Soalnya dia bisa ngejahatin Kak Ramon. Ikut saya. Saya nggak pernah ngebayangin ada orang sebusuk kamu di dunia ini. Kamu udah nipu saya, nyulik anak itu, dan sekarang ngebunuh kakaknya. Jangan pikir saya akan diem aja, Ramon. Saya akan ngelaporin kamu ke polisi. Alia, kamu dengar dulu, Alia. Jangan diam aja dong. Cepat ambil tali. Kok dilepasin sih? Umar, cepatan Umar! Mau kemana, ha? Lepasin! Putih! Pergi kamu! Pergi kamu dari sini, ha? Kalau kamu memang benar-benar mau bawa kamu jadi mayat beneran! Pergi! Pergi! Hah? Pergi! Ngapain mereka lagi, ha? Makanya, jangan macem-macem. Putih! Kamu tuh terus-terusan bikin saya kesel, hah? Saya akan kasih pelajaran ke kamu lewat papa kamu, biar kamu tuh benar-benar kapok. Nyonya, saya mohon jangan sakitin papa saya, Nyonya. Kamu lihat ya, lihat apa yang aku lakukan. Lihat nih Putih! Saya mohon, jangan apa-apain papa saya. Saya janji saya nggak akan lapor polisi. Hah? Janji! Kamu tuh udah punya niat buat nyusahin saya, Putih! Kamu tuh harus dikasih pelajaran. Jangan, Nyonya, saya mohon jangan. Diam! Berisik kamu! Ramon, bantu saya angkat mayat hidup ini. Cepetan. Mau diapain? Saya akan banting mayat hidup ini dari kasur ke lantai. Jangan ya. Ayo. Mulai sekarang, papa kamu aman. Tidak ada yang bisa menyentuh dia kecuali kamu, saya, dan Olivia.
Ada apa sayang? Kamu mau kemana? Kantor polisi. Terima kasih. Kamu aman sekarang. Mana yang akan menjadi warnamu? Gua mau ngomong sama tuh cewek. Sini ditunggu lo. Halo, mau kantor polisi? Bagus, bagus. Gua nggak ngelarang kok. Gua malah mau nyuruh lo kantor polisi. Tapi sebelum itu, lu lihat dulu deh ke depan itu. Olivia. Gue tahu kok si Ferdi sayang sama lo. Dia juga pengen ngebongkar rahasia gue ke lo. Makanya gue kepaksa ngabisin Ramon dan ngejebak Ferdi ke polisi. Kamu nggak akan bisa lolos. Bisa. Kuncinya dari tangan lo. Saya nggak akan ngebantuin penjahat kayak kamu. Alia, gue nggak minta bantuan dari lo. Tapi, lu coba deh. Tolong si Olivia anak kecil itu. Keselamatan dia tuh ada di tangan lo. Alia, dengar ya. Sekarang tuh anak udah nggak punya siapa-siapa. Dia udah yatim piatu. Sekarang semuanya terserah lo deh. Lo mau bantuin dia, atau lo mau bantuin dia ngasih tiket untuk nyusul kakaknya yang baru gue habisin. Gue tinggal ngasih kode ke Siska. Dan tuh anak kecil langsung dapat tiket untuk nemuin kakaknya yang udah almarhum. Tolong, jangan sakitin Olivia. Saya janji saya nggak akan jadi lapor ke polisi. Alia, justru sekarang lo harus ke kantor polisi. Mau kamu apa sih? Gua mau lo ke kantor polisi dan lo nerangin. Yang koit itu Benny, bukan Ramon. Dan lo harus bilang kalau si Ferry itu cinta mati sama lo. Tapi lo nggak cinta sama dia, melainkan lo cinta sama gue. Makanya si Ferry ngebayar si Benny untuk terus ngefitnah gue. Tapi si Benny terus aja gagal sampai akhirnya dia mau menolak. Si Benny tuh udah ngerasa ingin dibunuh. Makanya dia ngelapor ke polisi. Tapi waktu dia mau ngelapor polisi, si Ferry udah keburu ngebunuh dia. Kamu bener-bener iblis. Iblis! Iblis. Terserah. Lu mau teriak, lu mau ngapain pun, lu mau teriak kayak apapun, itu nggak akan ngaruh. Keselamatan Olivia itu ada di tangan lu. Terserah. Pokoknya semua sekarang terserah sama lu. Gua kasih lu 3 detik.
Saya sayang kamu. Saya nggak akan pernah capek buat ngingetin kamu. Kalau orang yang namanya Ramon, itu orang jahat. Demi kamu, saya rela berkorban. Tapi kamu nggak pernah peduli sama saya. Saya cuma minta tolong satu sama kamu. Tolong bantu bicara ke polisi. Dan ceritain apa yang sebenarnya terjadi, Al. Cuma kamu doang yang bisa nolongin saya, Al. Kak, aku yatim piatu, Kak. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kakak aku mati gara-gara menolongin kakak. Sekarang gimana nasib aku, Kak? Cuma kakak yang bisa nolongin aku. Pak, saya mau laporan. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga. Sekarang kamu tinggal jelasin ke polisi tentang kejadian yang sebenarnya. Silakan. Tante, Alia tahu persis tentang kejadian yang sebenarnya, Tante. Nama saya Alia. Saya teman sekolahnya Ferdi. Ferdi ngejar-ngejar saya, Pak. Kenapa dia sampai ngejar-ngejar kamu? Maksud saya, Ferdi suka sama saya, tapi saya nggak suka. Ferdi pakai segala cara untuk ngedapetin saya. Tapi saya sukanya sama Ramon. Terus Ferdi marah dan dia ngefitnah Ramon ke saya. Al, apa-apaan kamu? Pak, ini pasti dipengaruhi sama Ramon palsu, Pak. Diam kamu. Teruskan. Ferdi selalu bilang Ramon itu nama palsu. Nama sebenarnya Benny. Terus Ferdi bayar orang yang namanya Benny untuk ngaku-ngaku sebagai Ramon. Waktu Benny diketemuin sama saya dan Ramon, Benny nolak ngelakuin itu. Terus Ferdi marah dan ngancem mau bunuh Benny. Mana yang akan menjadi warnamu? Jen, ya, lu udah ketemu sama Ferdi? Gue baru aja turun dari pesawat, gue telepon ke sekolah, telepon ke Buyung. Habis gue telepon ke rumah lo, teleponnya dibanting sama nyokap tiri lo. Buyung udah cerita soal Ferdi. Gue gak percaya Ferdi bisa sadis kayak gitu ya. Gue juga gak percaya, Jen. Tapi gue terpaksa. Terpaksa apa?
Ceritanya panjang, Jen. Ya udah, kita cari tempat yang enak ya. Abis itu lo bisa cerita semuanya ke gue. Sekarang kamu main-main di sini aja ya, tapi jangan sampai basah. Iya, Kak. Ya, Sis, gue udah dapat rumah. Sekarang lu bawa tuh anak sini. di mana? Oke, gue ke situ sekarang ya. Yuk kita pergi. Gue kayak makan buah si malakama, Jen. Gue dihadapin sama pilihan yang dua-duanya pahit. Gue juga jadi ikutan bingung. Gue nggak tega Ferdi jadi korban. Tapi gue juga nggak bisa ngebayangin anak kecil yang nggak tahu apa-apa yang udah kehilangan kakaknya ikutan jadi tumbal. Kenapa nasib gue jadi begini, Jen? Dosa apa gue ke Tuhan? Urusan bokap gue belum selesai. Sekarang gue dihadapin masalah kayak gini. Gue cuma bisa bilang kalau ini cobaan buat lo dan lo harus tabah. Emang sih, nasihat yang gue kasih ini cuma gampang buat diomongin tapi susah ngejalaninnya. Demi keselamatan Olivia, lo harus janji lo gak akan cerita sama siapa-siapa. Makasih, Jen. Kalau aja ada yang bisa gue lakuin tapi nggak ngebahayain siapa-siapa, gue siap. Tolong bilangin sama Ferdi. Gue tadi terpaksa mojokin dia demi keselamatan Olivia yang sekarang ada di tangan Bawang Merah dan Benny. Tangan dulu. Saya mau ketemu Ferdi yang dituduh membunuh orang, Pak. Apa hubungan Anda dengan tersangka? Saya teman sekolahnya, Pak. Sekarang tersangka sudah kami masukkan ke dalam sel dan tidak bisa menerima tamu. Sebentar aja, Pak. Maaf, Nona. Tidak bisa. Ini sudah menjadi peraturan. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Alia. Ferdi bilang apa, Jen? Gue nggak diizinin ketemu sama dia. Dia udah masuk sel. Sekarang kamu istirahat ya. Enakan di sini lebih tenang. Jadi kamu nggak bakalan ketemu sama mama kakak yang galak itu, oke? Saya bertanggung jawab atas tuduhan yang ditimpakan kepada Ferdi. Saya nggak sanggup melihat matanya waktu saya nuduh dia sekejam itu. Tapi saya juga nggak sanggup ngebayangin gimana nasib Olivia. Kamu tenang saja. Kita pasti menemukan jalan keluarnya. Sekarang yang paling penting, kita harus bisa menemukan Olivia. Halo? Ini aku, Mah. Sayang, gimana? Tuyul itu cerewet gak? Rewel, ha? Enggak kok, dia nggak rewel. Bagus, Mama tuh bener-bener salut banget sama kamu. Kamu tuh memang bener-bener pintar puter balikin cerita sampai si Tuyul itu mau balik lagi sama kamu. Siapa dulu dong? Anaknya Mama. Sayang. Terus Tuyul itu di mana sekarang, ha? Dia lagi di kamar. Aduh, sayang. Jangan biarkan Tuyul itu jauh-jauh dari kamu. Nanti bisa-bisa dia kabur. Ya ampun, gimana cara mau kabur? Orang jendela juga nggak ada di kamar. Mama nggak pengen tahu aku lagi di mana. Mudah-mudahan dia sebutkan alamatnya.
Jangan kasih tahu Mama di mana kamu berada sekarang. Soalnya Mama tuh nggak mau ambil resiko kalau nanti dia ngedenger. Soalnya sayang, tembok pun punya kuping. Mama apa-apaan sih? Yaudah deh, Mah. Kok belum tidur sih? Abisnya gak ngantuk. Sambil nunggu Karamon dateng, besok mau nggak kita jalan-jalan? Ya udah, sekarang istirahat ya. Mau bangun, Mah? Mama? Kok kamu ada di sini? Hah? Olivia, Mah. Olivia kabur. Hah? Kabur? Aku juga bingung. Pintunya masih kekunci. Di kamar nggak ada jendela. Di kamar mandi juga nggak ada jendelanya. Terus dia kabur lewat mana? Ah, omong kosong kamu sayang. Sumpah, Mah. Apa? Sumpah. Memangnya dengan kamu sumpah bisa ngembalin itu tuyul? Hah? Saya udah gak sabar nunggu pagi. Saya mau bawa Olivia ke rumahnya Ferdi. Terus saya mau nitipin dia ke tantenya Ferdi. Ferdi pasti akan bebas. Dan Olivia akan jadi saksi kunci ke polisi. Setelah itu saya akan bongkar semuanya. Saya udah capek menderita kayak gini. Apapun rencana kamu, kita harus segera pergi dari sini. Nanti kita pikirkan langkah apa yang paling tepat yang harus kamu ambil. Tapi kalau menurut saya, sebelum kita bicara dengan tantenya Ferdi, sebaiknya Olivia kita sembunyikan dulu. Gara-gara kecerobohan kamu, bisa-bisa rencana kita bakal hancur, sayang. Hancur! Kita tuh udah kerja keras untuk mendapatkan semua ini. Mama mau kemana? Mama mau tanya sama si putih brengsek. Jangan-jangan itu tuyul nelfon dia. Kamar mandi sayang, cepetan. Gimana ada? Dia kabur, Mah. Mau bener Olivia pasti nelfon dia. Ayo, Mah, kita harus kabur dari rumah ini. Ayo, cepetan. Diam! Tutup mulut kamu, sayang. Jangan panik gitu dong. Mama tuh harus tenang kalau berpikir. Ayo, Mah, cepetan. Gimana? Kita harus gimana sekarang? Mama sudah punya rencana. Sini. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya sama sekali nggak percaya kalau Ferdi itu salah, Tante. Tanya aja sama Roy. Saya selalu ngingetin Ferdi tentang Ramon palsu dan Alia. Saya hampir dapat bukti kalau Ramon yang deketin Alia itu palsu. Tapi saya keduluan sama mereka, Tante. Bohong! Dia bohong, Tante. Puas lo sekarang, puas! Lo udah masukin Ferdi ke penjara, puas lo! Lo nggak bakalan bisa lolos, Al. Gue udah tahu watak licik lo. Gue udah ngira lo bakalan kesini untuk muterbalikin fakta. Ternyata bener. Tapi sayang, lo udah terlambat. Kemarin di depan saya, kamu menuduh keponakan saya. Sekarang berani-beraninya kamu menginjakan kaki di rumah saya. Di mana
kamu simpan otak kamu, ha? Di mana? Sekarang juga kamu pergi! Pergi! Kekejaman adalah perbuatan manusia yang sesat dan iblis akan tertawa ketika manusia menerima pembalasannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.